Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, hari ini kita akan belajar PKN tentang kerjasama dalam keberagaman di rumah. Nah, kita mulai yuk. Apa itu kerjasama? Ada yang tahu nggak kerjasama itu apa? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, Miss, gimana kalau dilakuinnya cuma sama satu orang? Nah, jelas itu bukan kerjasama ya. Kerjasama itu dilakukan hanya boleh dua orang atau lebih. Kalau dilakuin cuma satu orang berarti namanya bukan kerjasama. Nah, untuk mencapai tujuan bersama, maksudnya apa, Miss? Nih, kita lihat gambar ya. Ada dua orang anak dan ada lebih dari dua orang anak sedang membersihkan lingkungan sekolahnya. Nah, yang bertujuan sama-sama memiliki tujuan agar sekolah itu bersih. Seperti itu tujuannya, membuat sekolah menjadi bersih dan belajarnya jadi nyaman. Apa saja contoh kerjasama di rumah? Ada yang tahu nggak? Nah, siapa yang LDL ini atau long distance learning ini di rumahnya suka bantuin orang tuanya? Bantuin masak, bantuin cuci piring, bantuin beresin tempat tidur. Siapa ayo? Nah, membersihkan rumah dengan cara kerjasama ini membuat pekerjaan lebih cepat selesai dan terasa lebih ringan. Tujuan kerjasama itu menjadikan rumah lebih bersih dan nyaman. Nah, yang kedua adalah menyelesaikan PR yang sulit. Nah, kalian LDL ini banyak tugas kan? Pasti. Gimana kalau misalnya dikerjainnya sendiri? Pasti lebih sulit kan? Nah, makanya dengan bantuan orang tua, dengan kerjasama dengan orang tua, ayah, ibu, atau anggota keluarga lain, pekerjaan rumah kalian atau PR kalian cepat selesai dan kalian juga lebih mudah mengertinya. Nah, lanjut. Yang ketiga, yaitu belajar sepeda. Siapa yang di sini udah bisa naik sepeda? Nah, pasti sebelumnya belajar dulu dengan bantuan orang tua, entah ayah atau ibu atau kakak. Nah, kenapa? Agar lebih nyaman. Nah, tujuannya agar cepat lancar dalam mengendarai sepeda. Yang keempat adalah menjenguk atau merawat yang sakit. Menjenguk atau merawat anggota keluarga yang sakit membuat hubungan menjadi lebih akrab. Misalnya, kalian menjenguk sepupu kalian di rumah sakit. Nah, sepupu kalian menjadi senang. Kemudian karena senang kalian jenguk sepupu kalian, nah sepupu kalian jadi lebih cepat pulih dari sakitnya. Nah, tujuannya agar keluarga yang sakit itu cepat sembuh gitu. Selanjutnya adalah contoh lain. Yang pertama, merapikan kamar tidur. Siapa yang merapikan kamar tidurnya? Dibantu oleh orang tua. Merapikan rak buku, membersihkan halaman rumah bersama-sama anggota keluarga, menemani adik yang sedang belajar, merapikan meja makan, mengganti lampu yang rusak. Nah, Miss, gimana cara kerjanya untuk mengganti lampu yang rusak? Emang kita bisa kerjasama, bisa bantuin? Bisa banget. Nah, misalnya ayah kalian sedang membenarkan lampu yang rusak. Kalian bisa bantu dengan membawakan lampu itu atau memegang tangganya atau kursi. Nah, itu kan namanya kerjasama kan? Nah, selanjutnya adalah manfaat kerjasama. Siapa yang tahu manfaat kerjasama? Yang pertama adalah pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Semakin banyak orang yang bekerja sama, pekerjaannya akan semakin cepat selesai. Yang kedua, menjadi lebih aman.
Yang ketiga, anggota keluarga semakin akrab, tidak hanya ketika kita sakit dan kemudian menjadi akrab ya. Misalnya kita bantuin orang tua kita masak gitu. Nah, itu kan terjalin komunikasi antara kamu dan orang tua kamu. Nah, orang tua kamu juga menjadi lebih sayang sama kamu karena kamu rajin bantuin orang tua gitu. Yang keempat, terasa lebih ringan. Yang PR yang tadinya sulit, jika dibantu terasa lebih ringan. Menyapu lantai yang rumahnya besar, kalau sendirian itu akan lebih berat, capek. Nah, tapi kalau misalnya dilakuinnya secara bersama-sama akan lebih ringan gitu. Nah, sekian belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.